Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Rabu 21 Januari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah cinta keimanan dan benci kekafiran. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kolbu kiri kita mempunyai sifat yang mulia. Di dalam kolbu kiri itu Allah tanamkan berbagai macam fasilitas yang mendukung ke arah keimanan. Di antaranya di dalam kolbu kiri itu ada jiwa, ada akal, yang mampu menjembatani agar kita berkomunikasi dengan Allah. Kemudian juga Allah menurunkan Al-Quran dan Allah memberikan pemahaman tentang Al-Quran pada diri kita. Itu Allah tanamkan di dalam kolbu kiri atau di dalam jiwa kita. Dengan demikian, sifat yang dimiliki orang tadi menyebabkan kolbu kiri itu cinta kepada keimanan dan membenci kepada kekafiran. Mari kita renungkan ayat atau surat Al-Hujurat ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnallaha ilaikumul imana wa zayyanahu, dan Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah atau dipandang baik. Jadi orang-orang yang berusaha menjaga jiwanya agar senantiasa bersih, suci, berkomunikasi kepada Allah, lalu menjadikan kolbu kirinya itu pemimpin dalam diri kita, maka dapat dipastikan orang-orang itu adalah orang-orang yang beriman. Ketika seseorang itu sudah beriman kepada Allah, maka Allah juga tanamkan rasa tidak senang kepada kekafiran. Apa kekafiran itu? Kekafiran itu ingkar kepada Allah, tidak mendapatkan petunjuk kepada Allah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Demikian juga Allah tanamkan kebencian kepada kefasikan. Artinya tindakan yang keluar dari ketaatan kepada Allah atau atas tindakan yang keluar dari perintah Allah, atau juga punya rasa benci kepada kepada kedurhakaan, seperti yang ayat berikutnya, fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan dalam kolbu kalian ada iman ya dalam kolbu kita, terutama kolbu kiri kita atau jiwa kita, yang menyebabkan kolbu itu ada rasa kebencian kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Nah, jadi Bapak Ibu, orang-orang yang beriman kepada Allah banyak mengingat Allah, istiqomah di dalam menjaga ibadahnya, terutama sholat 5 waktu, maka menyebabkan dia ada iman di dalam qalbunya. Apalagi semakin ibadahnya istiqomah, maka imannya itu semakin meningkat. Disitulah
ada semacam perasaan ya. Orang itu pasti kalau ada di sekeliling kita itu hal-hal yang menyebabkan ada kekafiran, dia benci. Ada kefasikan, dia benci. Kalau ada kedurhakaan, dia benci ya. Ulaika humur rasyidun ya. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus artinya apa? Orang-orang yang selalu memperhatikan betul ya komunikasi dengan Allah. Segala bentuk aktivitasnya itu apa? Yang dia utamakan itu Allah. Dari segi waktu, terutama misalkan perintah sholat, dia jaga betul bagaimana menjaga kualitas sholat di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Cuman untuk menanamkan, untuk menjadikan cinta kepada keimanan ya, serta membenci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan, ini tidak mudah, tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Allah. Tidak mungkin kepada orang-orang yang ibadahnya setengah-setengah, hanya sifatnya menggugurkan kewajiban. Tapi ini utuh yang dimotori oleh qalbu kiri atau jiwa, kemudian digerakkan dan menyatu hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini harus ada usaha. Apa usahanya? Di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69 Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha mencari keridhaan kami ya, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, arti jalan yang menuju kepada Allah. Jadi untuk menuju kepada Allah itu harus ada kesungguhan, kekosongan jiwa dari hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah. Kesungguhannya di situ dulu, jiwanya disucikan dulu, dicuci dulu ya, dibersihkan dulu ya. Kemudian masukkanlah zikir kepada Allah. Tapi ini sungguh-sungguh tidak main-main, Bapak. Bahwa kebutuhan bertemu Allah itu harga mutlak, Bapak. Bahwa pada hakikatnya Allah itu rindu kepada hambanya, tapi Allah tidak mau ketika ada hambanya itu bermaksiat kepada Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini solusi ketika kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada usaha yang sungguh-sungguh. Kalau nanti usahanya sungguh-sungguh, maka tidak repot lagi. Allah nanti yang akan mengambil alih orang itu yang akan diberikan petunjuk oleh Allah. Sudah semuanya atas kendali Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya hal ini ya. Apa pengaruh yang begitu dahsyatnya ketika seseorang itu betul-betul menjaga cinta kepada keimanan melalui kalbu kirinya, melalui jiwanya, itu pengaruh dahsyatnya ada rasa benci. Jadi kalau ada orang yang lalai dalam sholatnya, kita punya seakan-akan punya perasaan tidak senang. Kita ada orang dipanggil sholat melalui adzan, sementara orang lain itu masih beraktivitas, tidak pura-pura tidak mendengar. Itu ada rasa tidak senang. Jadi Allah tanamkan seperti itu. Apalagi ada orang yang berbuat fasik atau dosa-dosa kecil, ada lagi orang yang menentang perintah Allah, melanggar, itu ada perasaan tidak senang. Nah, itu sebetulnya yang memberikan Allah, karena kita punya rasa cinta kepada keimanan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.